Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Itulah mengapa jamaah, salah satu zikir yang paling afdal, mencakup semuanya. Ingin lapang rizkinya, jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari celaka, bahkan Allah menggagalkan azab yang seharusnya itu menjadi jatah kita. Allah sudah tulis bahwa hari ini kita celaka, bahwa hari ini kita musibah, bahwa hari ini kita akan terkena bahasa kitanya apes, sial. Tapi karena istighfar Allah batalkan itu. Maka kalau ada jamaah datang kepada saya, Ustadz, apa zikir yang paling afdal? Salah satunya saya jawab, istighfar. Karena istighfar itu include semuanya. Kita memohon ampun, kita meminta sesuatu kepada Allah, kita minta dihindarkan dari mara bahaya, istighfar. Itulah mengapa selama di dunia ini syarat yang pertama, ada orang yang mengamalkan akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menjadi penyebab Allah tidak akan binasakan kita. Alasan yang kedua, selagi ada orang yang beristighfar di tengah-tengah kita, itu juga menjadi alasan kenapa Allah tidak azab kita. Sampai-sampai Rasulullah menggaransi, man lazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar. Nabi itu kalau bersabda bukan hanya sabda saja, tapi berikut juga dengan contohnya. Sehari dalam riwayat Nabi itu beristighfar, ada yang mengatakan dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi istighfar seenggak-enggaknya 70 kali sehari. Kita habis sholat langsung kabur, masih tanya dalil lagi, apa dalil istighfar setelah sholat? Masih ditanya dalilnya. Padahal Nabi sudah memberikan contoh 70 kali sehari minimal beristighfar. Karena kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang istiqomah membaca istighfar, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan kesempitannya, masalah hidupnya, diberikan jalan keluar terbaik. Walikulli hammin faraja, yang kedua, bukan hanya persoalan hidup diberikan jalan keluar, tetapi juga walikulli hammin faraja, setiap kesedihan kita, setiap kesempitan kita, Allah akan berikan kelapangan. Setiap kesedihan kita, Allah akan berikan kabar gembira. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rizki kita dari jalan yang tak disangka-sangka. Makanya gampang saja, kita dapat 3 sekaligus. Jadi ada masalah, diberi jalan keluar terbaik, kesedihan didatangkan pelipur lara, diberi rizki dari jalan yang tak disangka-sangka, plus dosa kita diampuni oleh Allah, istighfar. Bahkan jemaah sekalian, ada salah satu kisah yang sangat masyhur sekali, sangat masyhur. Ada seseorang, ini kejadiannya di Irak, di Baghdad. Ada seseorang yang sedang melakukan musafir, perjalanan, dan sampai ke Irak sudah malam hari, sehingga beliau ikut sholat berjamaah dan hendak tidur di masjid karena kan musafir, tidak ada tempat tinggal. Zaman dulu belum ada homestay, belum ada hotel. Jadi beliau berkehendak untuk menginap di masjid karena beliau musafir. Tapi oleh takmir masjid dimarah, jangan tidur di dalam masjid, nanti ada najisnya. Bukan karena pipis di masjid, bukan, buang kotoran di masjid, bukan, tetapi khawatir orang yang tidur di masjid tidak pakai bantal, itu kalau ngilernya nggak najis kalau tidak pakai bantal. Karena secara hukum fikih, apa yang keluar dari dalam perut najis, tapi kalau hanya cairan yang berada di mulut tidak najis. Kalau kita tidur pakai bantal dan kita ngiler, posisi kepala kita lebih tinggi daripada perut, kemungkinan ilernya yang keluar itu tidak najis karena cuma cairan di mulut. Tetapi kalau kita tidak pakai bantal, posisi kepala lebih rendah daripada perut, kemungkinan yang keluar itu cairan yang dari perut.
sehingga dihukumi najis. Maka kata takmir masjid, tidak boleh tidur di masjid, nanti najis pula masjid kita. Akhirnya beliau tidur di emperan-emperan tepi jalan. Sebelum beliau tidur, tiba-tiba ada penjual roti yang mau pulang ke rumahnya setelah habis berdagang seharian. Kata si penjual roti ini, "Pak, kok tidur di sini?" "Iya Pak, saya musafir. Tadi mau tidur di masjid tapi dilarang." Kemudian kata si penjual roti, "Udah Pak, daripada tidur di sini dikira gelandangan, nanti tidur aja di rumah saya." "Oh iya boleh, silakan tidur di rumah saya." Akhirnya dibawalah ke rumah si penjual roti ini. Sambil musafir ini tidur, tukang roti ini tidak langsung tidur, mempersiapkan dagangannya, adonannya untuk dijual keesokan hari. Tapi yang membuat musafir ini tidak nyenyak tidurnya, karena si tukang jual roti ini sambil mengadon rotinya, sambil menggoreng dan mengkukus rotinya, selalu beristighfar. Jadi diadon, astagfirullahaladzim. Nanti rotinya digoreng, astagfirullahaladzim. Nanti dikukus, astagfirullahaladzim. Pokoknya gak berhenti, istighfar terus. Kemudian si musafir ini tanya, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Ya, silakan." "Saya dari tadi memperhatikan Bapak, setiap waktu istighfar terus. Lagi goreng istighfar, lagi mengadon istighfar, lagi mengkukus di istighfar. Kenapa istighfar terus?" Kemudian kata si penjual roti ini, "Sejak saya mengistiqomahkan membaca istighfar, tidak ada satupun doa saya yang tidak diterima oleh Allah. Semuanya dikabulkan. Setiap waktu istighfar, sambil dagang keliling jualan roti, istighfar terus. Dan terbukti Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa saya. Semuanya dikabulkan." "Oh iya, iya. Kecuali satu yang belum Allah kabulkan." Akhirnya penasaran. Musafir ini penasaran. Memangnya apa doa Bapak yang semua Allah kabulkan, tapi tinggal satu itu saja yang belum dikabulkan? Kata si penjual roti itu, "Saya sudah sedari dulu berdoa kepada Allah, ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Musafir ini kaget, karena ternyata beliau sendiri adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali, murid langsung daripada Imam Syafi'i. Ini menjadi iktibar untuk kita semuanya, bahwa sekali lagi alasan mengapa Allah tidak mengadab kepada kita padahal semakin banyak, semakin hari maksiat yang kita lakukan. Pertama, karena ada segelintir orang yang masih mencontoh akhlak mulia Nabi SAW. Dan yang kedua, Allah tidak membinasakan kita sebagaimana umat-umat terdahulu, karena masih ada 1, 2, 3 orang yang istiqomah setiap waktunya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang itu adalah kita. Mudah-mudahan yang mencontoh perilaku Rasulullah itu adalah kita. Mudah-mudahan yang istiqomah beristighfar setiap waktu itu adalah kita. Sehingga dengan itu semuanya Allah selamatkan kita dunia akhirat, Allah mudahkan urusan kita dunia akhirat, dan Allah kabulkan, Allah ijabah segala doa dan keinginan-keinginan kita. Amin ya rabbal alamin.